Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sebelum ibu melanjutkan pelajaran kita, ibu ingin mengecek kehadirannya dulu. Apakah semuanya lengkap? Jadi bagaimana ketua kelas? Apakah kelas kita pada hari ini lengkap? Lengkap. Oh, lengkap, bagus. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa dulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini itu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi apakah anak-anak ibu sekalian tahu bahwa hari ini kita akan membahas masalah apa? Benar sekali, jadi hari ini kita akan membahas tentang bencana alam, lebih tepatnya bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Jadi ibu minta kepada anak-anak ibu untuk memperhatikan materi kita pada hari ini agar kalian semua tahu bahwa segala tingkah laku kita akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Segala sesuatu perilaku manusia yang baik tentunya akan mengakibatkan dampak yang baik terhadap lingkungan. Tetapi sebaliknya, jika tingkah laku manusia yang buruk itu akan membawa pengaruh yang buruk terhadap lingkungannya, bahkan bisa mengakibatkan bencana alam. Pada pembelajaran kali ini kita juga akan tahu bagaimana cara kita untuk mengantisipasi atau mencegah bencana alam tersebut agar tidak terjadi. Baik, kita langsung saja ke materi. Sebelum ibu menjelaskan tentang bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia, perlu anak-anak ibu ketahui bahwa bencana alam adalah sesuatu peristiwa yang terjadi yang membawa dampak buruk terhadap populasi manusia. Contohnya seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan tanah longsor. Bencana alam yang terjadi akibat perilaku manusia biasanya terjadi karena ketidaksadaran manusia akan pentingnya menjaga lingkungannya, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan. Bukan hanya hal itu, perkembangan globalisasi dan perkembangan teknologi juga mengakibatkan dampak yang buruk terhadap alam, karena seiring dengan perkembangan teknologi itu, maka belakangan ini lebih sering terjadi bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia dibandingkan bencana alam yang alami. Bahkan bencana alam tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi lebih parahnya mengakibatkan korban jiwa berjatuhan. Jadi pintarlah kalau misalnya kita ingin memanfaatkan teknologi itu boleh, tetapi jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya bila anak-anak ibu hendak ke warung, itu jangan bersepeda motor lah, pintarlah. Itu tuh kadang-kadang ada loh orang yang hendak ke warung hingga parak rumah, halat palingan 5 rumah bersepeda motor. Itu jangan, pintarlah berjalan kaki aja, karena kalau bersepeda motor nanti akan menambah polusi udara. Karena jika polusi udara semakin banyak terjadi, maka udara di sekitar kita itu tidak bagus lagi, sehingga udara yang kita hirup itu akan membawa pengaruh buruk terhadap diri kita sendiri. Jadi yang rugi adalah diri kita sendiri. Jadi yang pertama, bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia adalah banjir. Pasti anak-anak ibu sudah tahu banjir itu seperti apa, karena sudah sering terjadi di lingkungan kita. Bencana banjir bisa dikatakan sebagai sesuatu bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia. Banjir mengakibatkan wilayah sekitar itu terendam air, sehingga merugikan orang-orang sekitar. Jadi penyebab utama banjir adalah kelalaian manusia yang kurang sadar bahwa sekecil apapun tindakannya padahal membawa pengaruh sangat besar terhadap lingkungan. Hal yang pertama yang sering dilakukan manusia yang mengakibatkan banjir adalah membuang sampah ke sungai. Jadi jika kita membuang sampah
maka itu aliran sungai itu akan tersumbat sehingga mengakibatkan air sungai itu meluap ke sekitarnya. Jadi perlu anak-anak ibu sekalian sadari bahwa mulai saat ini jangan pernah lagi membuang sampah ke sungai karena itu akan mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah penambangan pohon secara liar tanpa dilakukan reboisasi. Pasti anak-anak ibu bertanya-tanya, kenapa Bu penebangan pohon itu bisa mengakibatkan banjir? Jadi, jika pohon-pohon di sekitar sungai itu ditebang, maka penyerapan air itu tidak ada lagi yang menyerap air karena biasanya yang menyerap air itu adalah pohon. Jadi apakah penebangan itu tidak boleh Bu? Jadi penebangan pohon itu boleh tetapi sesuai dengan prosedurnya, seperti memilih tanamannya dan setelah menebang pohon dilakukan reboisasi atau penanaman bibit ulang. Penyebab ketiga adalah pembuatan tanggul yang kurang memenuhi syarat. Jadi, ketika kita membuat tanggul yang tidak memenuhi syarat, itu akan mengakibatkan tanggul tersebut tidak kuat dalam menahan ketika air sungai itu mengalami kenaikan debit. Jadi, setelah kita membahas penyebab dari banjir, perlu kita juga akan membahas cara mengatasi banjir atau mengantisipasi untuk mencegah terjadinya banjir. Jadi hal yang pertama yang dilakukan adalah membuat tembok di sepanjang aliran sungai. Hal ini dilakukan untuk mencegah masuknya air ke daratan. Cara antisipasi banjir yang kedua adalah jangan menebang pohon sembarangan karena seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa pohon adalah berfungsi untuk menyerap air. Jadi jika pohon ditebangi maka tidak ada lagi yang menyerap air. Cara antisipasi yang ketiga adalah jangan membuat bangunan di tempat yang menjadi lokasi penyerapan air sehingga penyerapan air tidak tersumbat. Yang keempat, membangun berbagai drainase alternatif untuk mencegah air yang meluap pada sekitar sungai. Cara yang kelima adalah jika sungai sudah dirasa dangkal, maka secepatnya dikeruk agar dalam kembali. Cara antisipasi banjir yang terakhir adalah membersihkan seluruh aliran sungai dan gorong-gorong dari sampah yang menjadi penyebab tersumbatnya aliran air. Karena jika saluran air tersumbat, maka air tersebut akan meluap. Bencana alam yang kedua yang diakibatkan oleh perilaku manusia adalah tanah longsor. Perlu anak-anak ibu sekalian ketahui bahwa tanah longsor adalah tanah yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Biasanya tanah longsor ini sering terjadi menimbun pemukiman sehingga banyak sekali menimbulkan korban jiwa. Longsor terjadi diakibatkan karena seringnya perilaku manusia yang menebang pohon secara sembarangan sehingga tanah tersebut tidak ada yang mengikat sehingga gampang longsor. Bencana alam yang terakhir yang kita bahas pada hari ini adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan bencana alam yang sangat merusak keanekaragaman hayati. Bukan hanya hutan yang rusak, tetapi juga hewan-hewan kehilangan tempat tinggalnya. Kebakaran hutan sering sekali terjadi akibat banyaknya peladang tradisional yang mengambil cara membakar hutan untuk membuka lahan. Bahkan hal ini juga tidak hanya dilakukan oleh peladang tradisional, tetapi juga sering sekali dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan, sehingga sering sekali terjadi kebakaran hutan, bahkan sampai dikecam oleh dunia.
Kebakaran hutan sering banget terjadi karena kelalaian yang dilakukan manusia seperti membuang potong rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api setelah berkemah. Bahkan yang lebih parah adalah yang seperti Ibu jelaskan tadi, kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan. Di Indonesia, meskipun kebakaran hutan bisa terjadi secara alami seperti karena adanya petir, panas yang berkepanjangan dan lain-lain. Tetapi di Indonesia, menurut penelitian, hampir 99% kebakaran hutan terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh manusia. Cara mengantisipasi kebakaran, yang pertama adalah menginventarisasi lokasi yang diprediksi memiliki tingkat kebakaran hutan yang tinggi. Yang kedua, inventarisasi faktor-faktor penyebab kebakaran hutan. Yang ketiga, mempersiapkan regu pemadam kebakaran ketika kebakaran terjadi. Yang keempat, membuat prosedur tetap sebagai acuan jika terjadinya kebakaran. Yang kelima, menggunakan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah membuat skep bakar. Jadi itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu minta dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu tunjuk ya, silahkan Aldi untuk maju menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Teman-temannya tolong didengarkan ya kesimpulan yang temannya sampaikan. Benar sekali apa yang disampaikan Aldi tadi. Jadi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini adalah jadi bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu terjadi karena seringnya kita sebagai manusia menyampaikan hal-hal kecil padahal itu membawa pengaruh yang besar untuk lingkungan kita. Bencana alam yang diakibatkan oleh perilaku manusia itu ada 3 yang kita bahas pada hari ini, yaitu yang pertama banjir, yang kedua tanah longsor, dan yang ketiga adalah kebakaran hutan. Jadi dalam pelajaran ini kita tahu bahwa segala tindakan kita itu berpengaruh terhadap lingkungan. Kita semua harus lebih memperhatikan alam sekitar kita sehingga bencana alam tersebut bisa kita antisipasi. Buat anak-anak ibu juga, ketika kalian melihat seperti orang-orang sekitar di rumah kita kan sering banget membuang sampah ke sungai, dan itu bisa kalian tegur atau beri nasihat untuk tidak membuang sampah ke sungai karena akan mengakibatkan banjir. Oke, karena waktu kita sudah habis, kita akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak ibu, jangan lupa di rumah untuk mengulang pembelajaran kita pada hari ini agar kalian semua lebih mengerti dan ingat dan paham tentang pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu minta maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maaf. Ibu minta maaf sebesar-besarnya. Semoga anak-anak Ibu selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.